Haleluya, salam saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan kita dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semangat kita, antusias kita untuk terus belajar dalam renungan kebenaran firman Tuhan semakin mendalam hari demi hari. Namun sebelum itu saya sapa kita semua teman-teman, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Salam sukacita buat kita semua. Dan saya yakin situasi kondisi kita saat ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan kita terus mengalami sukacita dalam situasi apapun. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengetahui dulu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita terka dan kita tidak bisa memprediksikan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah merancang bahwa sesuatu di depan akan bisa kita capai dengan rencana-rencana yang sudah kita planningkan, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, demikian juga dalam ayat firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini bercerita tentang adalah pemulihan kepada bangsa Yerusalem dan Yehuda, orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun negeri mereka sudah runtuh dan juga bangsa mereka sudah bercerai-berai, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada bangsa Yahudi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini menarik sekali. Kalau kita baca sampai selesai, bangsa ini kembali lagi sukacita, mereka 2 kali lipat lebih luar biasa, di mana damai, sukacita, sejahtera terjadi di tempat itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu saya sangat tertarik dan saya sangat bersyukur dapat belajar dan Tuhan tuntun untuk kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Janji Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita juga, orang yang percaya kepada Dia, adalah kota Yerusalem dibangun kembali. Yaitu apa? Kota Yerusalem itu dalam pribadi kita mungkin adalah semangat kita, harapan kita, dan juga sukacita yang baru daripada Tuhan. Di mana mungkin yang telah lalu, situasi kita kelam dulu, kita sudah mungkin melakukan kesalahan yang besar, bahkan kita sudah mengecewakan banyak orang, sehingganya sudah tidak ada lagi harapan, sehingganya sudah tidak ada lagi sesuatu yang mungkin dapat kita lakukan di dalam pribadi kita. Tetapi percayalah, ketika Tuhan yang sudah berkehendak dalam kehidupan kita, sesuatu apapun dapat diubahkan dengan seperti membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu, Tuhan meminta kita di ayat firman Tuhan ini adalah kita berseru-seru kepadanya. Kita berseru kepada Dia, dan percayalah, setelah kita tetap berseru kepada Dia dan berserah ke dalam tangan Tuhan, Dia akan membawa kita kepada pemulihan dan sukacita untuk memuliakan Dia. Satu hal, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah hanya untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah dan Allah yang dipuji dan Allah yang dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, berseru kepadaku berbicara tentang kita menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Hari-hari kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi kondisi yang benar-benar tidak mungkin untuk kita mungkin tersenyum dalam pandangan dunia, mungkin tidak bisa kita lagi tertawa, tetapi di dalam hati kita teruslah kita mengucap syukur, teruslah kita mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih untuk setiap yang Kau izinkan dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan izinkan ini pasti ada hal dan juga sesuatu yang akan Tuhan singkapkan dalam pribadi saya. Mungkin proses itu membentuk pribadi kita, dari mungkin pribadi kita yang sulit untuk menerima segala sesuatu, mungkin kita juga sulit untuk mendengarkan nasihat dari teman-teman, orang tua, lingkungan, dan siapapun. Mungkin itu cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita. Tetapi percayalah, ketika kita sudah benar-benar ada di dalam hal itu dan kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan kehidupan kita, apapun yang terjadi ke depannya kita akan merasa tenang dan kita akan merasakan dan kita akan selalu melihat nilai-nilai positif dalam situasi itu. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita tetap berseru kepada Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, sukacita, pengharapan hanya bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan semua kekhawatiran kita, serahkan semua pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Dengan cara apa? Kita berseru, berdoa, menyembah Tuhan di waktu-waktu spesial kita, di mana kita tenang dan fokus untuk memuji, memuliakan Dia, dan fokus kita hanya kepada Dia. Kita kesampingkan dulu segala urusan kita yang ada di dunia ini, tentang cita-cita, pekerjaan, dan apapun itu. Ketika sudah masuk kita momen padanya, menyembah Dia, berdoa kepada Dia, kita harus benar-benar berfokus kepadanya. Dan juga teman-teman, apakah hal yang tak terpahami itu?
yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya teman-teman, ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa, sukacita-sukacita yang daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, apa yang boleh kita tarik dalam pelajaran kehidupan kita teman-teman, dan apa yang boleh kita lihat di sini itu adalah penyertaan hidup dalam kasih karunia yang hebat darinya dan kedamaian serta kesejahteraan hati. Ya teman-teman, ketika kita sudah mulai terhubung di dalam Tuhan dan kita merasa ada yang kurang kalau kita tidak menyembah Dia dan memuji Dia dan berseru kepada Dia, nah, kita akan mengalami hidup kasih karunia. Kasih karunia artinya apa? Segala sesuatu yang tidak kita duga-duga. Mungkin yang tadinya kita kepengen sesuatu, kita mungkin sudah, udahlah, mungkin gak bisa aku dapatin. Tetapi tiba-tiba aja ada Tuhan sediain. Jadi itu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting adalah kita harus berserah ke dalam tangan Tuhan, berseru-seru di dalam Dia. Kata-kata berseru-seru ini sangat dalam teman-teman ya. Berseru-seru berarti tidak henti, terus. Yang diatur dan juga yang disertai dengan hati yang benar-benar berseru sama Tuhan. Ya teman-teman, kasih karunia daripada Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga kesejahteraan hati teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Kesejahteraan hati itu artinya kita, anything was gonna happen in our life, we will be enjoy. Kita akan tetap santai, tenang, enjoy. Dan kita akan selalu tersenyum. Kita akan tetap menyebarkan senyum sukacita kepada lingkungan kita dan orang kita dan orang-orang di sekitaran kita. Tidak mudah, tetapi ketika kita sudah memiliki kesejahteraan hati, maka semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman, hal yang paling juga yang tidak kita duga-duga akan terjadi dalam pribadi kita ketika kita mau berseru dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah kita promosi pribadi kita oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Mungkin di pekerjaan kita mendapatkan promosi dari Tuhan, kita naik level dalam pekerjaan kita yang belum punya pekerjaan kita dapat pekerjaan, kita yang bergumul dalam studi kita, Tuhan tolong studi kita sehingganya kita bisa menyelesaikan segala sesuatu, dan juga kita bisa berdampak kepada orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini biarlah membawa semangat baru kepada kita, dan kita harus benar-benar menanamkan dalam hati kita bahwa hidup kita ini hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan, biarkan hidupmu di dalam rencananya dan sukacita yang daripada Tuhan, dan sesuatu yang tidak kita duga-duga yang baik dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sukacita. Haleluya. Shalom.